tidak boleh ada lain kecuali aku. Sebenarnya itulah Yesus, Elohim Yahweh. Ada lagi, Kepas? Dan ketika salah satu contoh seperti Prabowo, nggak perlu dibilangnya aku presiden. Kita udah tahu presiden yang harus kita hormati, presiden kita Prabowo. Nggak perlu, aku presiden hormati aku, nggak perlu. Nah, ketika Yesus, ya, dia Tuhan turun ke bumi, aku Tuhan, sembahlah aku. Nggak harus begitu statementnya. Dan juga sama orang kaya, aku orang kaya, hargai aku. Nggak harus gitu. Dengan cara kita lihat dia orang kaya, oh dia orang kaya. Kita tahu karena kita peka gitu. Nah ini kalau nggak punya rasa kepekaan juga repot. Nah ini dia yang nggak punya. Orang-orang Parisi kan nggak peka dia sama orang-orang Saduki. Ketika datang Yesus nggak peka dia, nggak ada dia punya Roh Kudus. Makanya repot mereka juga nanti. Ya mohon maaf, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel nanti yang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mohon maaf, masuk api neraka. Jadi hal yang begini sebenarnya bukan hal yang sebenarnya hal yang apa ya? Yang lama pun orang-orang Parisi sama orang Saduki Israel udah lama menentang ini. Jadi sebenarnya nggak apalagi apalah saya bilang ya, nggak kaget gitu. Jadi ya kembali kepada pengajaran dan siapa gurunya dan kitabnya apa, itu yang harus dipahami gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kenapa Tuhan itu harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Karena wujud kasih sayang Tuhan itu sendiri kepada manusia. Karena Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwasanya sepengetahuan Allah yang Tuhan yang Maha Tahu, Allah tahu kalau iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Maka karena itulah kemudian Tuhan harus menyatakan dirinya akulah Tuhan. Karena ada kecenderungan manusia mempertuhankan apapun. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang harus menggambarkan kepada manusia, aku Tuhan, jangan sembah yang lain. Sebagaimana perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, Ulangan 3:24, Ulangan 4:24, Ulangan 4:31, Ulangan 5 nomor 9, Ulangan 6 nomor 15, Ulangan 7 nomor 9, Ulangan 7:21, Ulangan 10:17, Ulangan 28:32, Ulangan 32 nomor 4, nomor 12, nomor 18, nomor 21, Ulangan 33. Semua perintahnya jelas. Ya Tuhan Elohim, Engkau telah mulai memperlihatkan pada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat, sebab Allah manakala di langit bumi ini yang dapat melakukan perbuatan yang perkasa seperti Engkau. Sebab Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan. Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya untuk kemudian jangan ada sembahan lain. Dengan ancaman-ancaman Allah kemudian. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 11, bunuhlah pengikut agama lain. Apabila ada yang mengajak engkau kemudian di tengah-tengahmu, di tempat kamu tinggal kemudian diberikan oleh Tuhanmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Elohim dengan melangkahi perjanjiannya, yang pergi beribadah kepada Tuhan lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau kepada bulan dan seterusnya. Apa perintah Tuhannya di sana? Apa perintah Tuhannya? Bunuhlah baik perempuan maupun laki-laki. Kau harus lempari dengan batu sampai ia mati. Ulangan 17 nomor 2 sampai nomor 5. Kenapa demikian? Karena Tuhan Maha Penyayang. Tuhan tidak mau orang salah sembah. Maka Tuhan yang benar pasti datang memproklamirkan dan memperkenalkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara Yohanes 20 nomor 17. Aku, Yesus, Yohanes 4 nomor 22. Aku, Yesus dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal.
dan kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri. Hei, aku Tuhan nih. Tak ada Tuhan selain aku. Jangan kau sembah yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Aku satu-satunya Tuhan. Yohanes 20 nomor 17, Yesus bertuhan. Jangan engkau memegang aku, wahai Maria, sebab aku pergi kepada Tuhan Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku Yesus akan pergi kepada Bapakku, akan pergi kepada Tuhanku dan juga Tuhanmu, kepada ilahku dan juga kepada ilahmu, kepada sembahanku dan juga kepada sembahanmu, kepada Tuhanku dan juga kepada Tuhanmu. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di buku yang kalian genggam. Yohanes 20 nomor 17. Jadi sekarang ketika para nabi mengajarkan hal tersebut, maka Tuhan yang betul itu adalah yang maha suci, yang maha tinggi. Yesaya 59 nomor 17. Sebab Tuhan itu adalah maha tinggi, Tuhan itu maha suci. Tak boleh tidak. Maka yang kita sembah yang tidak serupa dengan makhluk. Karena yang serupa dengan makhluk pasti tidak maha suci, pasti tidak maha tinggi. Oleh karena itulah kemudian Tuhan harus menyatakan dirinya, harus memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Sembahlah aku saja, jangan yang lain, karena aku adalah Tuhan yang pencemburu. Nah, sedangkan yang Anda anut ini anak orang, mohon maaf nih, anak orang yang Anda sembah. Makanya saya awali pertanyaan saya di tadi siang. Yesus itu sebenarnya mau dipercaya sebagai apa sih? Yesus mau dipercaya sebagai apa? Supaya kami umat Islam juga ikut percaya. Yesusnya, bukan Kristennya. Kalau Kristen kita hargai imannya. Kristen adalah pentuhan Yesus. Yes, Kristen adalah sekelompok manusia yang menghambakan diri kepada Yesus. Itu Kristen. Tak ada urusan dengan itu. Kita bertanya, saya bertanya, Yesus yang kalian sembah itu sebenarnya mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Supaya kedudukan saudara-saudara ini paham, kedudukan saya ini apa? Kenapa di dalam Matius 7:22 sampai 23 saya diusir? Kan begitu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa kalian diusir? Ya, karena Yesusnya mau dipercaya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi kalian offside. Justru menuhankan oknum yang sejatinya mau dipercaya sebagai utusan. Nah, alhamdulillah saya sebagai muslim percaya kalau oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, mengajarkan jalan yang lurus kepada keselamatan, itu hanyalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Silakan sebentar ke Pas ya. Silakan warga surga yang bilang bahwa Bang Zuma comot-comot ayat. Silakan warga surga. Warga surga, silakan warga surga. Ya, terima kasih. Ya. Jadi dari tadi juga saya ikuti Bang Zuma terakhir, kemudian mengambil kesimpulan dari setiap ayat dan tidak konsisten terhadap bagaimana pengenalan Yesus. Justru saya simak dari kata-kata Bang Zuma bahwa Allah yang kami sembah, kekristenan yang kami sembah itu ya memang dia menyatakan dirinya lewat Yesus. Lewat Yesus dia mengenalkan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah itu Maha Agung. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang suci. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang adil. Dan Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang kasih. Karena bentuk kasihnya lah kepada seluruh ciptaannya, manusia sebagai makhluk yang paling mulia ciptaannya, telah jatuh. Proses pengenalan akan Allah itu, keselamatan itu hanya melalui Yesus. Karena tak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga apa? Inisiatif pengenalan Allah, inisiatif akan penebusan dari dosa seluruh umat manusia, yaitu dari Yesus Kristus.
Nah, kenapa dikatakan begitu? Bang Juma juga tidak boleh meniadakan tentang bahwa yang ada di perut Maria itu adalah firman, yang berasal dari firman, bukan dari antara hubungan antara suami istri, bukan, tapi dia adalah firman itu sendiri. Maka di Alkitab juga dikatakan dia aku adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bang Juma tidak bisa jangan meniadakan ayat itu juga. Jadi harus konsisten mengambilnya begitu. Jadi kalau berkata dengan seperti itu Bang Juma, saya mohon artinya keimanan kami tentang keselamatan, tentang menuhankan Yesus itu sudah final. Tidak ada yang salah di situ. Karena kami tahu bukti keadilan Allah kami, yaitu dengan hadirnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kenapa? Karena tak ada satupun yang bisa manusia masuk surga. Bukan karena kami berbuat baik untuk mendapatkan pahala, bukan. Kami tidak bisa. Karena apa? Karena kami sudah berdosa. Tidak ada 10 ketika telur dicelupkan, menggoreng telur, 1 aja telur busuk bergabung dengan 9 telur busuk. Maka 9 itu, pahala yang 9 baik tadi tidak mengurangi daripada telur busuk itu. Semua kebaikan itu sia-sia. Itulah bentuknya bahwa dengan hadirnya Allah, dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di Alkitab pun berkata seperti itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu. Jadi dia adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami, bagi siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bang Juma tidak mempercayai dia sebagai Juru Selamat, ya terserah. Intinya kami umat Kristen yang memegang kekristenan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu adalah bentuk kasih Allah kepada seluruh umat manusia, bentuk kasih Allah kepada kami, karena kami manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang boleh memperdamaikan kami dengan Allah. Dan Yesus pun menjawab bahwa dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu surga menjadi upah kepercayaan. Tapi perlu Bang Juma ingat, bukan tentang kepercayaan, bukan hanya percaya, tetapi bagaimana bisa menghidupi kepercayaan kekristenan itu, yaitu menjalannya dengan mengaplikasikan buah-buah roh, di mana ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu Bang Juma. Jadi pada saat ini, kalaupun Bang Juma sedang mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Banyak hal yang membuat dia kami sembah dan kami mengakui dia adalah Tuhan dalam kitab kami. Banyak hal bahwa dia adalah yang membangkitkan orang mati, yang naik dan mengalahkan kematian itu hanyalah Yesus sendiri, dan dia bukan dibunuh tapi menyerahkan dirinya. Bang Juma pasti lebih tahu tentang hal itu karena Bang Juma pasti membaca itu dengan detailnya. Begitu harapannya, ya saya pribadi terkait hal ini, ya mohon Bang Juma konsisten tidak mencopot-copot ayat di mana menyudutkan tentang ketuhanan Yesus, tetapi perlu juga konsisten di mana Yesus itu adalah firman, roh itu sendiri. Kalau artinya, jadi supaya konsisten. Itu aja dari saya, terima kasih, dikembalikan. Oke, baik. Justru sekarang ini saya pribadi juga mau percaya kepada Yesus nih. Makanya saya bertanya, saya menghargai iman saudara, Yesus adalah bla 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 bla. Itu iman saudara, kepercayaan saudara. Saya ingin Yesusnya langsung. Yesus, ya Paman, kamu mau agar aku percaya kepadamu sebagai apa? Jawaban Yesus apa? Kalau pendeta yang menjawab, Anda yang menjawab, pastor yang menjawab, gereja yang menjawab, jelas. Yesus adalah Tuhan, mari kita sembah, dia nebus dosa kita, bla bla. Itu kalau Anda yang saya tanya, kalau pendeta. Sekarang ini yang saya tanya Yesus. Dari mana kita bisa tahu jawaban Yesus? Dari Bible kan? Karena tak ada Injil yang lain daripada Bible-nya saudara kita Kristen. Kami Nabi Isa, Injilnya diberikan kepada Bani Israel, disampaikan kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Nah, sahabat Kristen merasa bahwa kalian adalah pengikut oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel.
yang sahabat mengatakan, yang saudara katakan dia adalah Yesus. Maka saya bertanya, Yesus, wakilkan kepada saudara Kristen untuk menyampaikan jawabanmu ketika aku tanya. Kamu datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu kamu mau dipercayai sebagai apa? Saya nggak butuh yang lain, saya butuh Yesus. Selayaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku diutus kemudian untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan Islam. Aku diutus kemudian kepada seluruh umat manusia. Agar manusia percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jelas itu. Nah saya juga rindu gitu loh. Melihat saudara kami Kristen berbondong-bondong hari Minggu, Natalan, bla 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 dan seterusnya. Kalau hanya sebatas itu, ya tidak masalah. Sekarang Kristen ini adalah agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan ada poin itu. Kan ada poin itu. Maka karena itulah kemudian kami sebagai Muslim berhak punya memiliki jawaban dari pertanyaan kami. Yesus, saudara datang ke tengah-tengah Bani Israel, sebenarnya misinya apa? Kamu itu mau dipercayai sebagai apa? Itu loh pertanyaan. Bang Suma, menurut Bible yang kami baca, Markus menulis, Yesus itu mau dipercaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Selesai kan? Jangan diumpetin. Kalau saudara mengatakan saya comot, bagaimana saya tidak comot? Saya hanya mendapatkan data itu di Bible. Saya tidak sedang ingin menghafal Bible, enggak. Saya hanya mendapatkan data sesuai dengan materi yang saya bawa. Yohanes 11:42, di situ Yesus sendiri yang berkata, konon beliau yang berkata. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu poin. Endingnya kemudian adalah yang sampai ke saya, ke Bang Suma, semisal saudara warga, kemudian si Kepas, yang sampai kepada saya, bertemu dengan saya, diskusi dengan saya, adalah bukan orang yang berdiri mengelilingi Yesus pada masa itu. Sahabat ini, saudara ini adalah orang yang jauh dari pengasingan. Anda bukan orang yang hidup bersama dengan Yesus. Anda adalah orang yang jauh 2000 tahun kurang lebih dari Yesus. Sedangkan Yesus dia mengatakan, orang yang hidup sesamanku yang berdiri mengelilingi aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu loh. Ini saya kasih clue-nya, saya kasih kuncinya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Dalil Yohanes 11:42. Katakan saya salah dengan Anda menunjukkan ini loh, Yesus ingin dikenal agar kalian percaya bahwa akulah yang mengutus aku, agar kalian percaya akulah Elohim yang datang dalam rupa manusia, agar kalian percaya. Tapi mana itu? Ada? Gak ada, Bung. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya, lakukan apa yang aku lakukan. Kalau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tidak jadi Kristen kita. Lakukan apa yang aku lakukan. Yohanes 14, nomor 12. Lakukan apa yang aku lakukan. Kerjakan apa yang aku kerjakan. Apabila kita mengerjakan apa yang dilakukan oleh Yesus, sama sekali kita tidak terlihat sebagai Kristen. Kita terlihat sebagai apa? Sebagai penganut Taurat. Gitu, Bang. Itu penting untuk dipahami. Jadi saya kembali kepada pertanyaan saya. Yesus ini diutus di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah umat Islam, bukan juga di tengah umat Kristen. Di tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mau dikenal, dia mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Umat Islam hari ini mengenal beliau sebagai Rasul. Orang Kristen hari ini mengenal beliau sebagai Tuhan. Buktinya disembah, diibadahi.
orang Yahudi jangankan diibadahi, dianggap Rasul Tuhan saja kagak. Jadi predikat yang disandang oleh umat Islam itu lebih dekat daripada pengajaran Yesus. Apa itu? Menganggap dan beriman bahwa sosok yang datang di tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, itu kami kenal dengan utusan Rasulullah. Kalian mengenalnya dengan Tuhan. Sekarang mari kita uji. Yesus di dalam Bible, kalau dalam Al-Quran Isa jelas, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jelas. Jelas itu. Dalam Al-Quran beliau Rasul. Di dalam Bible pun dia Rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Yesus mengatakan itu. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apalagi hanya kesaksian gereja. Kesaksian Yohanes tidak kalah. Kesaksian Yesus aja. Kesaksian Yohanes aja kalah. Apalagi kesaksian kalian yang bukan Bani Israel. Yohanes aja kalah. Bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, semua yang aku kerjakan itu yang telah bersaksi saat ini bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mujizat yang Yesus lakukan, mujizat itu bersaksi kalau dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Membangkitkan Lazarus, pekerjaan itu bersaksi bahwa inilah bukti Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Buktinya dia membangkitkan orang mati. Tapi nilai itu kemudian bertukar ketika sampai ke barat. Membangkitkan orang mati, ciri-ciri Tuhan. Itu menurut kalian? Maka mari kita uji saudara-saudaraku yang saya kasihi. Siapa Yesus? Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Kalau dia Yesus mau dipercaya sebagai anak hasil zina, berarti yang benar adalah Yahudi. Kalau Yesus ini mau dipercaya sebagai Tuhan pencipta yang nuzul menjadi manusia, Kristen berarti yang benar. Tapi kalau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Sang Maha Pencipta, maka yang benar adalah Islam. Nah, sekarang silakan Anda tunjukkan dalil Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Silakan. Yesus ya, bukan Paulus, bukan Markus, bukan Matius atau yang lain. Silakan. Jadi begini Bang Juma. Jadi kita udah lama di Komal ini, yang dimana Bang Juma ini selalu meminta pengakuan Tuhan Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Itu aja. Jadi sekarang kita ke sana kemari hanya diminta ayat di mana dia menyatakan dirinya Tuhan. Ya. Memang di dalam Alkitab itu, di perjanjian baru itu, tidak ada pernah Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada itu. Mau sampai kapan pun dibuka Alkitab itu, mau 1000 tahun pun bolak-balik dibuka Alkitab itu, nggak akan ada itu. Nah, makanya kan udah saya bilang tadi, pada waktu Yesus ya turun ke bumi, Elohim Yahweh ya sudah banyak mengakui dia Tuhan. Contoh orang tua si Lazarus yang dibangkitkan dari kuburan ya. Tuhan, kenapa kau nggak datang? Apa kata Yesus? Aku sengaja tidak datang. Memang disengaja Lazarus itu meninggal dulu, dikubur dulu. Bukan nggak bisa tahu Yesus mati si Lazarus. Nah ini kan yang punya kepekaan ini. Sedangkan orang tua Lazarus dibilang, Tuhan, kenapa kau nggak datang ketika si Lazarus masih sakit? Aku tahu katanya. Pada waktu itu di Yudea, Yesus itu ya banyak yang nggak terima bahwa dia itu Allah, Tuhan. Makanya dia dilempari pakai batu. Pergilah mereka dari Yudea. Karena si Lazarus itu di Yudea meninggal. Nah, banyak ayat-ayat sebenarnya
yang menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Nanti kembali lagi original teks. Itu kata siapa? Kata Paulus. Filipi 2, 5 sampai 11. Kata Paulus. Wahyu, Yohanes. Jadi siapa? Makanya saya bilang, apakah harus dia mendiskreditkan dirinya? Saya menyatakan dirinya bahwa saya Tuhan, saya sembah. Enggak gitu. Itu di perjanjian lama Elohim Yahweh kepada Bani Israel. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan, kita tidak boleh ada lain kecuali aku. Nah, ketika Yesus ya di bumi ya, dia nggak pernah menyatakan akulah Allah. Memang nggak pernah, sampai kapanpun koyak-koyak Alkitab itu dibaca nggak akan ada. Nah, sekarang kan orang Bang Juma ini selalu mempertanyakan itu. Nah, sekarang sudah saya jawab, tak akan ada ayat itu. Demikian Bang Juma, terima kasih. Lalu yang Anda percaya sampai Anda menuhankan Yesus yang ngaku utusan ini, siapa kok sampai nyebrang dari aja? Katanya, akulah jalan, akulah hidup. Ya kan? Akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhan kalau tidak melalui aku. Berarti harus melalui ajaran Yesus. Ajarannya apa? Kok jadi ada yang menuhankan dirinya? Oke lah, itu kepercayaan saudara. Oke, kita menghargai itu. Tapi yang menjadi prioritas kita malam ini adalah Yesus ini mau dipercaya sebagai apa gitu loh. Supaya teman-teman juga ketika mengambil istilah-istilah Islam itu bisa sadar diri. Segitu kuatnya kemudian kalian mengambil istilah-istilah Islam untuk Yesus, toh ternyata di Bible sendiri tidak nyampe ke situ, tidak nyampe kepada level Allah, tidak nyampe, hanya sampai level mau dipercaya hanya sebagai rasul saja. Nah, oleh karena itulah kemudian kebenaran itu harus kita sampaikan, kebenaran itu harus kita ungkap. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kalau ternyata saudara sudah menjawab, tidak akan ada tertulis. Loh, adapun Yohanes 11:42, agar supaya orang yang banyak berdiri mengelilingi aku ini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa saudara datang kemudian beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Anda kemudian ingin mengajarkan itu dan mengajak kita menuhankan Yesus, padahal dia sendiri mau dipercaya hanya sebagai utusan. Itu loh. Kalau Anda memberitakan kepada kami tentang Yesus, Yesus itu adalah nabi loh, ya. Yesus itu adalah rasul loh, ya. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel loh, ya. Membangkitkan orang mati loh, ya. Kami juga beriman untuk itu. Tapi ketika yang Anda sebutkan ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, ilah Musa, ya, ilah Salomo, ilah Daud, ilah Salomo, berinkarnasi menjadi manusia, disitulah kita terpecah, disitulah kita terpisah, disitulah kemudian kita tidak menyatu. Karena yang tadinya utusan Anda jadikan sebagai Tuhan. Itu iman Anda, yes, iman Anda. Tapi sayangnya itu diajarkan untuk orang Islam juga imani. Apa buktinya? Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa kalian mengambil istilah Al-Quran? Untuk supaya kalian menjadi Islam? Tidak. Alasannya untuk supaya Islam menjadi kalian Kristen. Itu loh. Ketika kita angkat suara, dikatakan penista, dilaporin, seakan-akan debat itu hanya Islam saja yang berdebat. Baik. Oke. Silakan. Bang Zuma. Silakan. Pada masa Yesus pun banyak orang Farisi menanyakan dirinya siapa dia. Tujuannya untuk menjebak Yesus terkait ketika dia menyatakan dia Allah, maka dia menghujat, artinya kealahan itu sendiri.
atau kalau bahasa apanya Ibraninya Jehovah kalau Yetevafe atau bahasa Adonai. Ya, itu dia menghujat silakan. dirinya. Itulah alasannya kenapa dia tidak menyatakan itu. Tetapi pada kisah Lukas, kalau dibilang Bang Juma di mana diletakkan bahwa dia menyatakan dirinya Allah, Yesus sendiri ketika dicobai pada Lukas 4 ayat 1 sampai 14 menyatakan di Lukas 4 ayat 11, dan mereka sebab ada tertulis, ini iblis yang menyatakan, Lukas 4 ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Kemudian dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Maka Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka di situ iblis mundur. Nah, itu berarti mengartikan bahwa dia adalah. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Atau masih mau? Masih ada yang ingin disampaikan? Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Kedengaran Gurunda. Oke, saya tanggapi ya terkait dengan Lukas 4. Jadi belum Bang Juma, silakan, artinya silakan. begini Bang Juma. Ketika pun Bang Juma mau menarikkan diri, ini konsepnya Bang Juma. Ketika dia menyatakan dirinya adalah Tuhan, pada saat orang Farisi ada di situ, maka orang Farisi siap-siap nih untuk apa? Untuk menangkap dia karena dia dikatakan menghujat. Karena pada saat itu dengan heboh-hebohnya kalimat menghujat juga. Jadi pada saat itu dari sini dia sendiri di Lukas 4 ayat 1 sampai 14 dalam masa puasanya iblis mencobai dia. Dia mengatakan dirinya bahwa ada firman janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi itu Bang Juma artinya satu, itu masih satu ya Bang Juma. Banyak deretan firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Konsep berpikirnya begitu Bang Juma. Jadi artinya Bang Juma ketika satu kalimat ini bisa menyatakan, silahkan digali lagi Bang Juma. Saya rindu juga Bang Juma menggali bagaimana konsep keadilan dan kasih Allah itu kepada manusia. Karena manusia tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga hanya karena dengan berbuat baik, hanya karena dengan hidup soleh. Karena tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya soleh, tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya berbuat baik sepanjang hayatnya Bang. Karena itu Yesus, bentuk kasih Allah melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang Juma. Terima kasih dikembalikan Bang Juma. Oke, baik Bung. Jadi kalau Anda percaya kepada kitab Yakobus 1 nomor 13, di situ jelas dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kita lihat di dalam Lukas 4. Itu seirama dengan Matius 4 juga. Di situ dikatakan Yesus dicobai kan? Sementara Allah tidak dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai dia. Kenapa dia dicobai? Bukankah Yakobus 1:13 Tuhan Allah tidak bisa dicobai oleh iblis? Yesus dicobai. Nah, sekarang mari kita masuk poinnya. Ketika Anda memahami bahwa ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Kenapa demikian pernyataan Yesus? Kenapa dia mengutip ada firman? Maksudnya apa itu? Firman Elohim. Bukan perkataan dia, bukan merujuk kepada dirinya. Nah, sedangkan iblisnya berkata apa? Iblis berkata, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan Elohim yang sedang ingin dicobai oleh iblis. Ada tertulis, wahai Yesus, jika engkau itu adalah benar-benar anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Nah, ini tulisan ini yang mau dicobai. Benarkah Tuhan yang maha pencipta, maha pengasih ini akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan utusannya?
Aku ingin mencobai, benarkah dia akan mengutus malaikat untukmu? Jadi yang dicoba itu bukan Yesusnya. Iblis mencobai Tuhan. Coba Anda lihat di Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini yang iblis ingin buktikan. Coba Anda lihat Mazmur 91 itu dari nomor 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Bla 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 dan seterusnya. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Mazmur 91 yang ingin dicobai oleh iblis. Benarkah? Maka Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Itu. Bukan berarti Yesus sudah mengatakan, aku ini adalah Elohimmu. Tidak. Justru Yesus mengatakan, sebab kalau di Matius 4, sebab hanya kepada dia sajalah engkau harus mengabdi. Dia, bukan aku. Dia, engkau harus mengabdi. Jadi, saudara, kalau Anda hanya menggunakan narasi Lukas 4 ini, maka boleh saya pinjam kalimat saudara, kalimatlah yang comot-comot data di dalam Bible tanpa Anda memahami ruang lingkup dari penyampaian isi Bible itu sendiri. Kalau dikatakan ada tertulis, kita harus buktikan tertulis di mana itu. Oh, ternyata tertulisnya di Mazmur 91, Tuhan menjanjikan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan utusannya ketika kemudian ada yang ingin dicobai atau ingin dicelakai oleh kaumnya. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus bersungguh-sungguh berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Bapakku, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Nah, Yesus diselamatkan. Jadi seperti itu, Bang. Sekiranya Anda bisa lebih memperdalam lagi, mempertajam lagi argumentasi Anda dengan data, insya Allah saya akan mengimbangi Anda dengan data. Silakan. Justru Bang Juma, justru saya sedang mendalami apa di sini konsepnya bagaimana iblis mencobai Yesus. Ini Yesus yang dicobai Bang Juma. Konteksnya Yesus, bukan perkataan Allah. Maka sebagai anak Allah, di situ kan Bang Juma boleh jangan juga menghilangkan di Lukas 4 ayat 9. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Itu konsepnya Bang Juma. Jadi ini dipakai si iblis, maka untuk memperkuat ini iblis memakai kalimat firman. Nah, kalimat firman yang dikatakan Allah ada juga tertulis. Nah, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Di kalimat di Lukas 4 ayat 12, maka jawab Yesus, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini tadi Bang Juma. Jadi konsep berpikir tadi adalah melihat di Lukas 4 ayat 9 yang menyatakan, dan jawab Yesus menyatakan. Kenapa? Karena Yesus yang dicobai di sini Bang Juma, bukan firman itu. Makanya konteksnya Yesus dicobai. Sekali lagi Bang Juma, dalam Lukas 4 ayat 1-14, ini Yesus yang dicobai, bukan firman Allah. Maka Yesus di 4 ayat 12 menjawab tegas bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena dalam diri dia berdiam roh Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri Bang Juma. Jadi Bang Juma juga jangan menyampingkan terkait konsep-konsep yang Bang Juma pikirkan. Maka inilah yang menyatakan satu konsep, inilah yang menyatakan bahwa dia adalah firman Allah itu. Gitu Bang Juma. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, saya tanggapi dulu Bang.
Jadi gini, eh, kalau kemudian saudara mendudukkan Lukas 4:12 ini kan perkataan Yesus menurut Lukas nih. Yesus menjawab katanya, ada firman, ada perkataan Tuhan. Mana perkataan Tuhan yang dimaksud oleh Yesus? Coba sekali-kali Anda berselancar kemudian ke Ulangan 6. Pada saat Anda membahas Lukas 4 ini, ketika Yesus mengatakan ada firman, Anda lihat di dalam Ulangan 6 nomor 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Elohimmu. Yesus pun mengutip. Iblis mengutip Mazmur 91, Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mengutip. Ketika iblis berkata, ada tertulis loh tentang kamu, jika engkau itu betul adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Itu kata iblis. Yesus pun berkata begitu. Ada juga firman loh, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, di dalam Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mereka saling menguji. Bukan menguji Yesus, tapi menguji perkataan Elohim yang ada di Mazmur 91. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Di bait Allah, di bait Elohim. Nah itu kan, ke bawah-bawah saya jadi tertipu juga. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau adalah anak Theos, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Tuh. Apa yang tertulis? Mazmur 91. Tentang siapa? Tentang anak Elohim. Siapa anak Elohim? Yesus. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Tuhan Elohim yang dimaksud di situ, jangan kau mencobai apa yang tertulis di Mazmur 91 itu. Sebab ada tertulis dalam Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhanmu. Jadi saudara, sederhana kok. Kalau Anda itu ingin memahami, kembali aja kepada Yesus. Yesus, kamu mau dikenal sebagai apa? Utusan atau pengutus? Silakan. Bang Juma, justru karena sederhana terkait tentang bagaimana konsep mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat ini kami pun sedang bingung kenapa Bang Juma mempertanyakan hal itu. Begitu. Jadi tadi saya sudah ungkapkan terkait itu. Pencobaan itu kepada Yesus, bukan kepada firman. Maka intinya bahwa dikatakan Yesus mengakui dirinya melalui firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena tertulis juga di Yohanes bahwa aku dan Bapa adalah satu, dikatakan begitu. Jadi gimana lagi? Artinya begitu. Kalau Bang Juma bisa memilah-milah terkait bagaimana ayat Alkitab diramuh menjadi suatu konsep yang menyatakan mau menunjuk di mana dia Tuhan, begitu, maka kami sudah menunjukkan kepada Bang Juma bahwa kenapa dia berhak menyatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Di Yohanes diperkuat di Yohanes lagi Bang Juma bahwa dia dengan Bapa adalah satu, Bang Juma. Jadi tidak ada lagi, sangat-sangat mudah Bang Juma untuk, kalau Bang Juma ingin mempercayai dan meyakini sebagai Tuhan dan mau tunduk akan keilahian Yesus, maka Bang Juma akan mendapatkan ilham dan mudah untuk dipahami Bang Juma. Sebagaimana saya memahaminya dengan mudah. Begitu Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, sama-sama Bung. Sekarang saya ingin tahu nih dari saudara nih, dengan kalimat yang sangat sederhana dari saya. Mazmur 91 yang menjadi kutipan iblis itu yang mau ditolong oleh malaikat, Tuhan, atau manusia? Coba, saya ingin tahu dari saudara. Yang tertulis di Mazmur 91, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kakinya siapa? Kakinya Tuhan atau kakinya manusia? Kita jujur-jujuran nih sekarang. Mazmur 91, orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi. Ini orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, Tuhan atau manusia? Udah disebut orang, tapi nggak enak. Biar aja. Tuhan atau manusia? Yang kemudian malaikat diutus untuk menyelamatkan, yang diselamatkan oleh malaikat agar kakinya tidak terantuk kepada batu, Tuhan atau manusia? Bang Zuma, ini Mazmur ini Bang Zuma, ini adalah tulisan Daud. Dia Yes. sedang bermazmur kepada Allah. Nah, Tahu iblis ungkapan merujuk ke Mazmur sini. ini, Bang Zuma. Maka iblis memakai ini. Maka Oke. dikatakan, ini kan Mazmur. Bang Zuma pasti lebih paham terkait ini. Ya. Ini Mazmur Daud, ungkapan bagaimana dia memuliakan Tuhan Allah. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ungkapan Daud. Nah, Nah, iblis merujuk kemari. Oke, Sudah Bang bagus. Juma. Nah, iblis Oke. merujuk kemari kalimat ini. Maka dengan adanya kalimat ini Bang Juma, maka yang tadi, yang saya perlihatkan tadi bahwa Yesus menyatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke. Memakai firman juga Bang Juma. Jadi percobaan ini bukanlah percobaan antara tentang firman ini Bang Juma, tapi mencobai Yesus Bang Juma. Mencobai Yesus karena konteksnya Bang Juma. perlu Jangan Bang Juma dipelintir, Bang. lihat. Bukan, Jangan dipelintir. bukan Bang Juma. Boleh Bang Juma Ada baca. tertulis di mana? Boleh Bang Juma baca. Boleh Bang Juma baca terkait Ada itu. tertulis di mana, Bang? Ya. Kalau kan tadi sudah saya ungkapkan Bang Juma bahwa Mazmur ini Bang Juma ini adalah ungkapan dijawab dulu, Daud. dijawab dulu. Ada tertulis. Itu tertulis di mana menurut saudara? Tertulis yang mana? Kalimat mana ini Bang Juma? Ini kan iblis mengatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Tuhan Oke, Bang melindungi Juma. Tuhan. Ya, Tuhan melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Lah, iblis Bang Juma memakai kalimat itu Bang Juma. Nah, You know terus iblis Yesus- Bang Juma? Buktinya Yesus merespon. Ya Ada merespon. firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Ya, Dia itu- juga, Yesus juga menghantamnya dengan Ulangan 6 nomor 16. Sama. Sama. Sekarang permasalahannya Mazmur 91 ini, orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan ini Tuhan atau bukan? Karena Mazmur 91 itu berbicara mengenai manusia yang soleh, yang taat kepada Tuhan. Betul. Betul Bang Juma. Ya betul. Berarti yang dimaksud Mazmur 91 ini Tuhan yang mau dilindungi atau manusia? Konsepnya begini Bang Juma, iblis memakai alat itu, firman itu untuk mencobai bagaimana mencobai Yesus Bang Juma. Mencobai Makanya kalimat Mazmur 91 ini. mencobai Yesus Bang Juma, Iya, mencobai Yesus itu sebagai Maka, anak. kata Yesus menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Bang Juma. Jangan Dia mencobai memprediksi. kalimat yang tertulis tersebut. No, bukan Bang Juma. Oh, No, Bang Juma harus pahami. Sabar. No, Ketika Bang Tuhan, Juma. saya kasih analogi. Saya kasih analogi. Saya seorang presiden berkata, semua TNI yang taat kepada peraturan presiden tidak akan pernah celaka. Siapapun di antara kalian yang ingin mencelakai TNI, aku akan mengutus utusanku untuk menyelamatkan TNI tersebut. Itu didengarkan kemudian oleh penjajah. Penjajahnya kemudian ingin menguji kebenaran ucapan presiden. Betulkah? Dengan datang kepada salah satu dari TNI yang sedang naik kendaraan. Stop! Ente TNI. Ya, ada tertulis, ada perkataan presiden tentang engkau. Apabila engkau teraniaya, maka dia akan mengutus kemudian utusannya untuk menyelamatkan engkau. Ini yang diuji TNI-nya atau ucapan presidennya? Bang Juma, itu beda konsep Bang Juma. Baca Bang Juma Lukas 4 ayat 1 sampai 14, konteksnya di situ apa Bang Juma? Masya Allah, Masya Allah. Apa Bang Juma? Subhanallah. Iya, luar biasa. Allah itu Yesus maha besar. yang penuh Allah dengan itu Roh maha Kudus besar. kembali dari Sungai Yordan. Yesus ini pada saat dia kembali sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Coba.
di sini Bang Juma konsepnya Bang Juma. Ya, ini kan Anda minta saya kembali ke nomor 1, Bung. Betul. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia ketika kemudian penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibaptis, di situ dia dibaptis sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, payah. Ampun saya Bang, kalau selalu Benar. menutupi kebenaran Karena begini, dengan Bang yang Juma. palsu-palsu dengan kebohongan itu, ampun saya. Ampun saya. Bukan Bang Juma. Jadi gini Bang Juma, memahami tentang ketuhanan Yesus itu, surat Jangan saya Anda gini. bawa-bawa Tuhan dulu. Iya, Jangan Anda benar. bawa-bawa Tuhan. Itu kan Karena- iman saudara. Kita Iya. dudukkan perkara pada tempat yang sesungguhnya. Karena Jangan bawa dulu. berbicara tentang Yesus bagi umat Kristen Tuhan. Jadi bagaimanapun harus didudukkan dia sebagai Tuhan Bang Juma. Kita Oke. tidak boleh pilah-pilah Bang Juma. Oke, berarti Anda benar Tuhan Anda pernah dibaptis. Benar. Baptis itu tanda apa? Kenapa Bang Juma? Baptis itu tanda apa? Pertobatan. Tuhan Anda bertobat? Makanya saya bilang jangan bawa ranah iman saudara, kepercayaan saudara. Saya hargai itu. Saudaraku Kristen adalah pentuhan Yesus. Saya hargai. Yang saya minta ini kita dudukkan perkara kebenaran. Anda berakal, saya berakal. Anda agamanya misi, saya agamanya misi. Ketika agama Anda diajarkan untuk diajarkan kepada kami umat Islam, dengan cara apa? Dengan mengambil kata Allah dan mengambil kata Alkitab dan bla 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 dan seterusnya. Kami punya hak jawab untuk membantah itu. Ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh makhluk, berarti Injil siap untuk diuji. Sebenarnya konsepnya gini Bang Suma, Juma. jadi Kristen, ini kitab yang bagus, ini namanya Injil. Aku uji dulu dong, saya punya akal kok. Maka ujian ini terjadilah dialog. Anda buktikan dulu, Yesus itu bukan manusia, baru kita percaya. Dia adalah Tuhan. Percaya kepada iman saudara, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kalau saudara bisa membuktikan anak Maria bukan manusia. Itu baru betul. Masalahnya iman Anda ini hanya sekedar percaya saja. Dia manusia. Seibarat seekor sapi Anda katakan, dia ayam loh. Ya, itu iman Anda. Saya tidak ikut-ikutan. Tapi ketika Anda ingin mendudukkan kebenaran, saya talayani. Ini bukan ayam bro, ini sapi. Ayam tak ada bertanduk. Ini bertanduk. Berarti ini bukan ayam, ini sapi. Yang dibaptis ini adalah tanda pertobatan. Dia manusia. Kenapa Anda katakan Tuhan? Dia adalah sapi. Kenapa Anda katakan ayam? Ini iman kami loh. Oke, kalau bicara iman tak ada lagi kita diskusi. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada kekristenan Anda, silakan. Jangan Anda ajarkan konsep itu kepada kami yang sudah beragama. Seperti kami sedang mengadakan acara kegiatan Islam. Anda datang bagi-bagi baju yang tertulis data-data Bible. Jangan, karena itu melanggar undang-undang. Nggak boleh mengajarkan, memberikan pamflet, apapun itu, brosur, majalah, atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Itu melanggar. SK2 Menteri nomor 1, 1979, pasal 4. Nggak boleh. Nah, kalaupun Anda memaksakan itu, mari kita uji. Kita bedah di meja akademisi. Kita bedah. Bang Juma, kalau Ya, Bang Juma silakan. berbicara tentang pembaptisan,